Hai, selamat datang di channelku. Pada video ini kita akan membahas secara singkat tentang menu-menu apa saja yang ada pada aplikasi MyYob Accounting. Oke, kita buka dulu aplikasinya. Sebelum itu, apakah kalian sudah tahu apa itu aplikasi MyYob Accounting? Nah, Mind Your Own Business atau yang disingkat MyYob merupakan salah satu aplikasi komputer akuntansi yang digunakan dalam mengolah data akuntansi sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan secara cepat, mudah dan akurat serta dapat diterapkan untuk semua skala usaha dan industri. Kemudian, menu-menu apa saja sih yang ada pada aplikasi MyYob Accounting dan apa saja kegunaannya? Mari kita mulai untuk mempelajarinya. Untuk yang pertama, ada menu Open. Menu ini digunakan untuk membuka dan mencari file MyYob yang dibuat sebelumnya. Contohnya, kita coba klik menu Open. Pilih file yang kita buat sebelumnya. Kemudian buka, lalu klik OK, pilih option ketiga, dan continue. Di sini kita dapat melihat data yang telah kita buat sebelumnya. Kedua, ada menu Create. Menu ini digunakan untuk membuat dan mengentry data perusahaan. Contohnya, kita coba klik. Di sini akan ada tampilan yang harus diisi. Nah, di sini itu ada seperti company name, ada ABN, ada alamat, ada phone number, ada fax number, dan email address. Nah, di ini diisi sesuai dengan data perusahaan. Yang ketiga ada menu Explore. Menu ini digunakan untuk melihat contoh data perusahaan yang telah disediakan oleh MyYob. Sebagai contoh, kita klik Explore. Di sini kita bisa melihat contoh data perusahaan yang telah disediakan oleh MyYob sebagai bahan referensi. Selanjutnya ada menu What's New. Menu ini digunakan untuk melihat fitur-fitur terbaru yang ada pada aplikasi MyYob Accounting. Sebagai contoh, kita klik menu What's New. Nah, di sini kita dapat melihat fitur-fitur yang ada di aplikasi MyYob seperti fitur di banking, kemudian fitur di sales, lalu fitur yang ada di purchase, yang ada di inventory, dan juga dapat melihat fitur-fitur yang ada pada transaksi lainnya. Kemudian yang terakhir ada menu Exit. Menu ini digunakan untuk keluar dari aplikasi MyYob. Untuk pembahasan lebih detail mengenai menu-menu yang ada di aplikasi MyYob, aku mengambil sampel dari file yang sudah aku buat sebelumnya. Maka kita tinggal masuk ke menu Open. Kemudian pilih file yang sudah kita buat. Untuk langkah-langkahnya sama kayak tadi yang sudah dijelaskan di awal. Seperti ini tampilan menu utama MyYob Accounting atau Command Center. Di sini terdapat beberapa menu utama yang digunakan dalam mengolah data akuntansi. Seperti ada menu Account, Banking, Sales, Time Billing, Purchase, Payroll, Inventory, dan Card File. Untuk pembahasan utama yaitu menu Account.
Menu account adalah menu yang digunakan untuk membuat daftar akun yang akan digunakan perusahaan, memasukkan saldo awal akun, serta mencatat transaksi jurnal umum. Fungsi common bottom account antara lain ada account list, digunakan untuk membuat akun baru, mengganti nama, menghapus, dan memasukkan saldo awal. Kemudian ada send to accountant. Nah, menu ini digunakan untuk mengirim data akuntansi Anda ke kantor akuntan publik yang Anda pilih secara online. Kemudian ada transfer money. Menu ini digunakan untuk mentransfer atau memindahkan saldo rekening kas perusahaan, dalam arti dari saldo satu bank ke bank lain atau dari kas di tangan ke kas bank atau sebaliknya. Kemudian ada record journal entry, digunakan untuk membuat jurnal, dalam arti untuk transaksi yang tidak dapat dicatat dengan jurnal khusus. Kemudian ada Transaction Journal. Menu ini digunakan untuk melihat ayat-ayat jurnal yang telah dicatat melalui General Journal Entry. Kemudian ada Company Data Auditor, digunakan untuk mendeteksi kesalahan umum dalam proses dan untuk memastikan integrasi informasi pada bisnis Anda. Yang kedua ada menu banking. Menu ini digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi penerimaan kas, pengeluaran kas, dan melakukan rekonsiliasi rekening koran bank. Fungsi common bottom banking ini antara lain ada speed money, digunakan untuk mencatat pembayaran dengan cek bank selain pembayaran utang usaha yang dibayar melalui tombol pay bill. Kemudian ada bank register, digunakan untuk melihat catatan bank dalam kurung rekening koran, yaitu berupa data penerimaan dan pembayaran melalui bank serta saldo bank. Kemudian selanjutnya ada receipt money. Menu ini digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan uang selain pelunasan piutang dari pelanggan. Kemudian ada transaction journal. Menu ini digunakan untuk melihat jurnal-jurnal terkait kas yang telah dibuat dari suatu tanggal sampai tanggal tertentu. Selanjutnya menu utama ketiga yaitu sales. Menu ini digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan secara tunai dan kredit, penerimaan pembayaran piutang, serta mencatat transaksi retur penjualan. Fungsi common bottom sales antara lain ada sales register, digunakan untuk melihat daftar-daftar penjualan, penerimaan dari penjualan, retur penjualan, dan daftar lain yang berhubungan dengan penjualan. Kemudian ada enter sales, digunakan untuk mencatat atau menjurnal transaksi penjualan kredit, tunai, dan retur penjualan. Kemudian ada receipt payment, digunakan untuk mencatat penerimaan dari penjualan kredit dan piutang usaha dari konsumen yang dibayar kepada perusahaan. Kemudian ada print atau email invoice, digunakan untuk percetakan faktur dari tanggal sekian sampai tanggal sekian atau rentang nomor tertentu, sekaligus sebagai sarana untuk mengirim faktur ke customer dengan email. Dan ada print atau email statement, digunakan untuk mencetak faktur-faktur penjualan yang belum terbayar. Yang terakhir ada transaction journal, digunakan untuk melihat jurnal-jurnal sales yang telah dibuat untuk rentang waktu tertentu. Menu selanjutnya adalah menu proses. Menu ini digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian secara tunai dan kredit, pembayaran hutang, dan mencatat retur pembelian. Fungsi common button proses antara lain ada Purchase Register, digunakan untuk melihat ringkasan data pembelian yang menyajikan data pembelian dari tanggal tertentu sampai tanggal tertentu seperti retur dan lain sebagainya. Kemudian ada Enter Purchase, digunakan untuk mencatat pembelian barang, jasa, dan lain-lain baik tunai maupun kredit dengan menyesuaikan jenis invoice yang akan dipakai.
Kemudian ada print atau email purchase order, digunakan untuk mencetak order pembelian dan jika sudah terkoneksi dengan internet, dapat juga dimanfaatkan untuk mengirim email purchase order. Kemudian ada transaction journal, digunakan untuk melihat ringkasan jurnal dari transaksi pembelian pada tanggal tertentu sampai tanggal tertentu. Yang terakhir ada pay bills, digunakan untuk menjurnal pembayaran utang atau faktur pembelian barang atau jasa. Oke, untuk menu selanjutnya adalah menu inventory. Modul ini digunakan untuk mencatat semua informasi yang berhubungan dengan persediaan barang dagang, mengubah harga jual, menentukan metode pembebanan harga pokok penjualan, menghitung stok fisik persediaan, serta melakukan penyesuaian persediaan. Barang atau jasa yang dicatat pada modul ini meliputi barang yang dibeli perusahaan dengan tujuan untuk dijual kembali, pembelian barang yang hanya digunakan untuk keperluan perusahaan, barang rakitan atau barang hasil penggabungan beberapa komponen, serta jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, fungsi common bottom inventory antara lain ada item list, digunakan untuk melihat item-item barang yang sudah dimasukkan atau untuk mengeditnya. Kemudian ada set item price, digunakan untuk mengatur atau menentukan harga-harga barang yang akan dijual perusahaan. Kemudian ada item register, digunakan untuk melihat informasi mutasi persediaan baik secara individu maupun keseluruhan. Kemudian ada adjust inventory, digunakan untuk melakukan penyesuaian atas nilai dan kuantitas item-item persediaan. Kemudian ada count inventory, digunakan untuk memasukkan hasil perhitungan fisik persediaan atau untuk melakukan penyesuaian nilai dan kuantitas sejumlah item persediaan antara fisik barang dan catatan. Kemudian ada receive item, digunakan untuk memasukkan data jumlah barang yang diterima dan jumlah barang yang telah diorder sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada transaction journal, digunakan untuk melihat ayat-ayat jurnal yang berhubungan dengan inventory yang telah dicatat. Untuk menu terakhir yaitu ada menu cart file. Modul ini digunakan untuk mencatat dan menyimpan seluruh data customer, supplier, dan karyawan perusahaan. Fungsi common button cart file antara lain ada cart list, digunakan untuk membuat daftar nama atau perusahaan seperti customer, supplier, employee, personal yang sering berhubungan dengan bisnis perusahaan dan dapat melihat daftar rincian kartu yang pernah dibuat. Kemudian selanjutnya yaitu ada kontak log. Nah, ini digunakan untuk melihat ringkasan dari seluruh kontak yang Anda lakukan. Kemudian ada print mailing labels. Ini digunakan untuk menetapkan dan mencetak file mailing labels untuk individu atau perusahaan awal yang terdapat pada file kartu. Dan yang terakhir yaitu ada create personalized letter. Nah, ini digunakan untuk membuat file mail merge yang berisi informasi tentang orang atau perusahaan pada file kartu. Nah, seperti itu penjelasan mengenai menu yang ada pada aplikasi Mayo. Terima kasih sudah menonton.